warahmatullahi wabarakatuh. Solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga puasanya lancar. Baik. Kita hari ini akan melanjutkan kisah yang diambil dari buku Muhammad Teladan Guru. Sudah siap semuanya? Ya. Hari ini kita akan bersama-sama berbicara tentang putra-putri Muhammad, kemudian rumah tangga Muhammad, dan yang ketiga kita akan belajar tentang Zaid bin Harithah. Sudah siap semuanya? Baik, adik-adik tersayang, Bunda Khadijah adalah wanita teladan yang terbaik. Beliau adalah wanita yang penuh kasih sayang, wanita yang setia dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk suami yang tercinta, yaitu Rasulullah SAW. Bunda Khadijah itu adalah seorang wanita yang subur. Selama 15 tahun berumah tangga, beliau melahirkan 6 orang anak. Mereka yaitu Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, Qasim, dan Abdullah. Namun, Qasim dan Abdullah wafat ketika mereka masih bayi. Sedangkan keempat anak perempuannya, mereka bisa hidup hingga dewasa. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Rasulullah SAW beserta istrinya tercinta pada waktu itu. Solihah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah, dia melihat Bunda Khadijah duduk dan merasakan kesedihan, menampakkan wajah yang sedih. Ya, kenapa? Karena pada saat itu memiliki anak laki-laki adalah sesuatu yang sangat diagungkan, sesuatu yang sangat dibanggakan. Sebaliknya, memiliki anak perempuan pada waktu itu adalah hal yang memalukan. Sehingga pada waktu itu banyak orang-orang yang menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Nah, tentu saja Rasulullah SAW tidak melakukan hal tersebut. Rasulullah dan istrinya Khadijah menjaga anak-anak perempuan mereka dengan penuh kasih sayang. Apalagi putri-putri mereka sangat lucu, dan putri bungsu mereka Fatimah yang saat itu berusia 5 tahun sangat cantik dan sedang lucu-lucunya. Solihah, tahukah kalian kekayaan yang terbesar? Rasulullah SAW pernah berkata bahwa kekayaan terbesar adalah istri yang solehah. Bunda Khadijah adalah kekayaan terbesar Rasulullah SAW pada saat-saat yang sulit dalam hidup beliau. Baik, solihah, selanjutnya bagaimana dengan rumah tangga Rasulullah SAW? Ya, ternyata Rasulullah SAW selalu membuat suasana rumahnya menjadi hidup. Bagaimana caranya? Ya, dengan membawa candaan dan membawa ramah tamah di dalam rumah tangganya. Beliau suka berkelekar kepada siapapun, tidak hanya dengan anak istrinya, namun juga kepada pembantunya. Anas bin Malik adalah pembantu rumah tangga Muhammad setelah beliau diangkat menjadi Rasulullah dan hijrah ke Madinah. Dia pernah ikut keluarga Rasulullah SAW selama 12 tahun. Solihah, coba dengarkan apa yang Anas katakan. Saya melayani Rasulullah SAW sejak saya berusia 8 tahun. Selama 12 tahun beliau belum pernah memarahi saya meskipun saya melakukan kesalahan. Lalu apa lagi? Ya, Anas berkata, Rasulullah SAW paling suka makan sambil duduk bersila di lantai. Beliau paling suka makan bersama, dan beliau pun berkata, sungguh malang orang yang makan sendirian. Selanjutnya,
Anas pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemar makan daging, tetapi beliau lebih sering menyantap kurma dan minum susu. Jika ada yang menyuguhinya semangkuk susu, beliau akan berkata, Allah memberi rahmat pada susu, mudah-mudahan masih ada lagi. Nah, solihah, sejak muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemar memakai parfum. Bau wangian membuat orang-orang di sekitarnya merasa senang. Ya, kita pun sama ya. Ketika ada orang lain yang datang dan aromanya wangi, pasti kita senang. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai baju yang berwarna merah. Beliau lebih suka baju berwarna lurik atau baju yang berwarna putih. Nah, adik-adik tersayang, solih dan solihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyukai kegiatan bersiwak. Ada yang tahu siwak? Iya, siwak itu adalah batang semak gurun, ya, sebesar pensil. Ada yang tahu untuk apa? Siwak digunakan untuk membersihkan gigi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, kalau saya tidak ingin nanti memberatkan umat, saya akan mewajibkan kegiatan membersihkan gigi. Ya, itu adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ya, ini adalah cerita tentang Zaid bin Harithah. Ada yang tahu siapa dia? Ya, berikut adalah kisahnya. Suatu hari, keponakan Bunda Khadijah yang bernama Hakim bin Hizam membawa seorang budak laki-laki bernama Zaid bin Harithah. Zaid tiba dibawa ke rumah Bunda Khadijah dalam keadaan mengenaskan. Lehernya dibelenggu sehingga dia terpaksa merangkak seperti seekor kuda. Bunda Khadijah membeli Zaid dan memperlakukannya dengan baik. Muhammad amat menyukai Zaid, apalagi ketika Zaid bercerita bahwa ia dijadikan budak dengan cara diculik. Ya, 15 tahun yang lalu Zaid kecil sedang berjalan bersama ibunya. Ketika itu datanglah perampok gurun. Zaid disergap dan dibawa lari. Nah, nasiblah yang membawa Zaid akhirnya di pasar yang bernama Pasar Ukaz di Mekah, tempat yang akan membawanya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang amat dicintai Zaid. Nah, melihat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat menyayangi Zaid pada waktu itu, Bunda Khadijah memberikan Zaid kepada suaminya itu. Bunda Khadijah yang bijaksana mengerti bahwa suaminya menganggap Zaid sebagai seorang pengganti Qasim dan Abdullah, ya, yang telah tiada ketika mereka masih bayi. Lalu Muhammad segera memerdekakan Zaid. Namun secara tidak terduga datanglah Harithah. Ada yang tahu siapa Harithah? Iya, Harithah adalah ayah kandung dari Zaid. Nah, solih dan solihah, Harithah telah bertahun-tahun mencari Zaid sejak anaknya menghilang. Harithah amat menyayangi dan merindukan Zaid sehingga dia membuat puisi kesedihan tentang anaknya. Zaid pun amat menyayangi ayahnya. Lalu ketika Harithah datang kepada Rasulullah untuk mengambil Zaid, apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah berkata, silakan bawa Zaid pulang, kata Rasulullah pada waktu itu. Akan tetapi seandainya Zaid memilih tetap bersama saya pun tidak menolaknya. Lalu apa yang terjadi? Nah, ternyata Zaid lebih memilih tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar kabar tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat bahagia sehingga mengangkat Zaid sebagai putra angkat beliau. Sejak itu Zaid dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad. Nah, kelak
ketika Islam telah datang, Allah melarang anak angkat mewarisi harta ayah angkatnya. Harta seorang ayah tetaplah menjadi hak dari anak kandung. Maha adil Allah, Maha Agung. Nah, itu tadi soli-solihah kisah hari ini dari buku Muhammad Teladanku. Semoga bisa memberikan manfaat dan semoga puasanya lancar untuk hari ini. Terima kasih. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.